Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Metro. Jumpa lagi dengan Bu Darmi pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi persamaan trigonometri. Kalau minggu kemarin kita sudah menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sederhana, dia masih dalam bentuk sims. Untuk kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk kos dan tangen. Kita mulai saja. Oke, perhatikan baik-baik. Persamaan trigonometri sederhana, masih ya. Yang kedua, bentuk cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama dengan satuan derajat, yang kedua dengan satuan radian. Untuk dalam satuan derajat, ini hampir sama dengan sin ya. Karena dia periode sin dan cos itu sama-sama 360 derajat. Cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya, kalau batasnya X-nya antara alfa sampai berapa derajat, itu maka penyelesaiannya X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat, dengan K bilangan bulat. Nah, beda dengan sin, kalau sin, di sini ataunya, di sini X sama dengan 180 dikurang alfa. Tapi kalau cos, itu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian untuk sudut dalam satuan radian. Kalau persamaannya cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, karena di sini 360 derajat, kalau dalam radian 2pi. Atau X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 2pi. Ibu kasih contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah akar 2. X lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang kita harus menentukan nilai alfanya dulu. Kalau cos X sama dengan setengah akar 2, cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Kalau nilai yang cosnya setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Berarti alfanya sama dengan 45 derajat. Cos X sama dengan cos 45 derajat. Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau, tadi ataunya itu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Karena di sini alfanya 45 derajat, maka di sini negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya tadi bilangan bulat, baik positif maupun negatif, bisa juga 0. Seperti biasa, Ibu mulai dari K sama dengan 0. Kita substitusikan K sama dengan 0 ke sini, maka terbentuklah 0 kali 360 derajat, 0. Ditambah 45 derajat, 45 derajat. Atau negatif alfa, berarti negatif 45 ditambah 0 kali 360 derajat, ini 0, min 45 derajat, negatif 45 derajat.
Nah, untuk K-nya 1, substitusikan 1 ke sini. 1 kali 360 derajat, itu berarti 360 derajat. Ditambah 45 derajat, jadinya 405 derajat. Kalau yang apalnya, negatif 45 ditambah 1 kali 360 derajat. Ini berarti 360 derajat kurang 45, jadi 315 derajat. Nah, di sini kita dapat X-nya untuk K0 dan 1, di sini X-nya 45 derajat, negatif 45 derajat, 405 derajat, dan 315 derajat. Dari keempat X ini, tidak semuanya memenuhi. Yang memenuhi yang mana? Karena batasnya di sini 0 sampai 360 derajat, maka yang merupakan himpunan penyelesaiannya di sini hanya 45 derajat dan 315 derajat. Karena negatif 45 itu masih kurang dari 0 dan 405 derajat sudah lebih dari 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini. Ya, 45 derajat, 315 derajat. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah. X lebih dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Untuk menjawabnya, kita tulis dulu cos X sama dengan cos berapa yang nilainya setengah. Kalau dalam derajat, cos 60 derajat. 60 itu kalau kita bentuk ke pi, berarti 60 per 180 kali pi. 60 dibagi 180, 1 per 3. Kali pi berarti pi per 3. X antara 0 sampai 2pi. Nah, ingat ya, karena di sini penyebutnya per 3, maka batasnya ini juga harus kita bentuk per 3. Jadi, 2pi itu berapa per 3? 6pi per 3. Di sini tetap 0. Jadi, X lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 6pi per 3. Jadi, tidak boleh melebihi 6pi per 3. Oke, kita selesaikan saja. Berarti X ini sama dengan alfanya pi per 3 ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa berarti alfanya pi per 3, negatif pi per 3, ditambah K kali 2pi. Selanjutnya, untuk K sama dengan 0, 0 kali 2pi 0, ditambah pi per 3, berarti di sini nanti pi per 3 ya, pi per 3 yang ini. Nah, kemudian untuk yang ini 0 kali 2pi 0, min pi per 3. Negatif pi per 3 tidak memenuhi, nggak perlu kita tulis ya. Kemudian untuk K1, X sama dengan 1 kali 2pi, 2pi. 2pi tadi berapa? 6pi per 3. 6 per 3 kan 2 ya. 6 ditambah 1, 7. 7pi per 3. Memenuhi nggak? Enggak, di sini batasnya 6 per 3. 7 per 3 lebih dari, berarti tidak memenuhi untuk K1. Untuk yang ataunya, X sama dengan negatif pi per 3 ditambah 1 kali 2pi. 2pi tadi 6 per 3, 6pi per 3, dikurang pi per 3, pi ini berarti 1 ya, berarti 5pi per 3. Jadi yang memenuhi X-nya itu pi per 3, atau 5pi per 3. Jadi kita tulis himpunan penyelesaiannya seperti ini. Pi per 3, 5 pi per 3. Boleh nulisnya boleh 5 kali pi per 3, boleh seperti ini, 5 pi per 3. Sama ya. Oke, itu untuk contoh-contoh pada cos ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tangen. Bentuk tangen X sama dengan tangen alfa. Penyelesaian tangen X sama dengan tangen alfa juga bisa kita selesaikan dalam bentuk derajat dan bisa diselesaikan dalam bentuk radian. Tergantung dari soalnya nanti. Kalau dia batasnya dalam derajat, kita selesaikan dalam derajat. Tapi kalau batasnya dalam radian, kita selesaikan dalam radian. Oke, tangen X sama dengan tangen alfa.
untuk satuan derajat, X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat dengan K bilangan bulat. Untuk tangan di sini tidak ada atau, dan di sini 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena periode tangan itu 180 derajat. Beda dengan sin dan cos. Di sini tidak pakai atau, jadi langsung satu aja ya. Nah, untuk satuan radian, tangan X sama dengan tangan alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali Pi. Kalau 180 derajat dalam derajat, kalau dalam radiannya Pi. Oke, saya kasih contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan 1/3 akar 3. X lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, dan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Tangan X sama dengan tangan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Tangan 30 derajat. Maka di sini tangan X sama dengan tangan 30 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya. Untuk K0, substitusikan ke sini. 0 kali 180, 0 ya. 0 ditambah 30 derajat, 30 derajat. Untuk K-nya 1, 1 kali 180, 180 tambah 30, 210 derajat. Kalau kita tambahin K-nya 2, 2 kali 180, 360. Ditambah 30, 390. Udah lebih, tidak memenuhi. Kalau K-nya negatif 1, negatif 1 kali 180, negatif 180. Ditambah 30 derajat, negatif 150 derajat. Tidak memenuhi. Ini batasnya 0 sampai 360 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 210 derajat. Paham? Oke, selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan akar 3. X lebih dari atau sama dengan 0, atau X kurang dari atau sama dengan 2pi. Nah, karena di sini dalam radian, penyelesaiannya pun harus dalam radian. Kalau tadi yang nomor 1 kita pakai derajat, di sini batasnya dalam derajat, kita selesaikan dalam derajat. Tapi kalau dalam radian, ya kita selesaikan dalam radian juga. Tangan X sama dengan akar 3. Tangan berapa yang nilainya akar 3? Tangan 60 derajat. Kalau dalam radian, 60 per 180 itu 1/3 kali pi, jadi pi per 3 atau 1/3 pi. X antara 0 sampai 2 pi. Nah, karena di sini penyebutnya 3, maka harus kita samakan penyebut dengan 3 juga. Jadi di sini 6 pi per 3. Batasnya 6 pi per 3. Tidak lebih. Dan untuk yang terkecilnya 0. Nggak boleh negatif. Karena batasnya segini. X sama dengan pi per 3 ditambah K kali pi. Berarti kita masukkan nilai K0 yang pertama. 0 kali pi 0 ditambah pi per 3 berarti pi per 3 masih memenuhi ya. Untuk K-nya 1, 1 kali pi, pi. Pi itu berapa per 3? 3 per 3. Ditambah 1 per 3 berarti 4 per 3. Kalau pi K-nya 2, 2 kali pi, 2 pi. 2 pi itu 6 per 3. Ditambah 1 per 3, 7 per 3. Tidak memenuhi, udah lebih ya. Kalau K-nya negatif, berarti negatif pi ditambah pi per 3, negatif 2 pi per 3 tidak memenuhi. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Pi per 3, 4 pi per 3. Bisa dipahami?